Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita belajar bersama menentukan unsur intrinsik cerita pada kurikulum Merdeka. Nah, pada kali ini kita nanti tujuannya bisa menganalisis unsur intrinsik suatu cerita dan praktek langsung ya. Jadi kalau biasanya kita masih mikir-mikir gimana ya cara menganalisis unsur intrinsik cerita. Nah, sekarang kita nanti bakal praktek langsung saja ya. Oke, kita mulai dari unsur intrinsik cerita itu ada tema, alur, latar, tokoh, penokohan, dan amanat. Tema itu ide pokok, alur jalan cerita, latar itu ada tempat, waktu, suasana, tokoh dan penokohan itu berarti pemeran cerita dan sifatnya. Kalau amanat itu pesan dalam cerita. Ada beberapa yang menambahkan sudut pandang, yaitu biasanya sudut pandang pertama, kedua, dan ketiga. Tapi kita karena di kurikulum Merdeka kita fokusnya di 5 bab itu. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Kita ada teks yang akan kita analisis. Silahkan bisa di pause terlebih dahulu dan dibaca teksnya. Baik, kita langsung saja bagaimana menentukan tema. Tema tadi kan ide utama atau pesan besar dalam cerita. Nah, jadi pertama kita harus baca cerita sampai selesai, kemudian kira-kira cerita ini tentang apa ya? Kita tanya pada diri kita sendiri. Ini tadi ceritanya tentang apa ya? Masalah apa yang paling sering dibahas? Terus cari petunjuk dari masalah utamanya. Misalkan fokusnya tadi masalah apa sih? Masalah tokoh utamanya itu apa? Biasanya tema itu bisa dari 1 atau 2 frase. Contohnya persahabatan, keberanian, dan kesetiaan. Jadi kita tanya pada diri sendiri, tadi ceritanya itu tentang apa toh sebenarnya? Nah, kayak gitu. Langsung saja kita praktek ya. Nih, dari sini ada nih. Tadi itu cerita kerbau dan si burung itu intinya tuh burung tuh berani banget loh. Nah, berarti di sini kata kuncinya di sini ada keberanian yang saya beri warna biru. Di keberanian ini disebutkan 2 kali. Kemudian di sini akhirnya itu endingnya itu si kerbau dan si pipit itu jadi sahabat sejati. Berarti ini juga mengenai persahabatan. Sehingga nih di sini temanya adalah persahabatan dan keberanian. Buktinya ini tindakan burung pipit yang berani menolong kerbau meskipun dirinya kecil. Ini buktinya nih. Ditunjukkan juga di paragraf 4 dan 5. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Dengan keberanian kecilnya, burung pipit terbang mendekati harimau dan mematok matanya. Seperti itu. Nah, sekarang lanjut yuk. Cara menganalisis tokoh dan penokohan. Ada tokoh utama, ada tokoh pendukung. Cari tokoh utama itu pertama ini. Namanya sering muncul. Dan yang paling penting dia melakukan tindakan penting. Jadi meskipun namanya sering muncul tapi tindakannya itu tidak begitu penting, maka cari tokoh yang dia tuh melakukan tindakan yang penting. Ketika tokoh itu nggak ada, ya ceritanya nggak jadi. Nah, itu ciri dari tokoh utama. Kalau tokoh pendukung itu mendukung dari tokoh utama itu. Nah, jadi bagaimana cara menentukan sifat tokoh nih? Kalau sudah dapat tokoh utama sama pendukung, cari sifatnya. Gimana caranya? Apa yang dia katakan, biasanya dari ucapan tokoh, dari tindakan tokoh, apa yang dia lakukan. Kemudian bagaimana orang tokoh lain itu memandang dirinya. Itu biasanya bisa disampaikan secara tersurat maupun tersirat ya. Kemudian ada di sini nih tips praktisnya. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu ada tambahan nih data diri seperti nama, usia, jenis kelamin kalau ada. Tapi kalau tidak ada petunjuk, tidak ada apa-apanya ya cukup saja tidak disebutkan dalam cerita ya kan, kalau tidak ada informasinya. Kemudian hubungkan tindakan tokoh dengan alasannya. Mengapa tokoh itu melakukan tindakan itu? Kita kan setiap bertindak pasti ada alasannya. Nah, itu harus disertakan. Kita langsung praktek di cerita kerbau dan si burung. Ini yang saya beri
tanda warna merah ini adalah fokusnya. Ini kata kuncinya ada di sini. Silahkan di skip, dibaca terlebih dahulu. Ya, kita cari tokoh dari kerbau, burung pipit, dan harimau ya. Kira-kira siapa nih tokoh utamanya? Nah, tokoh utamanya nih, kerbau di sini disebutkan sebanyak 7 kali. Ini sampelnya ya, 7 kali. Jadi karena tidak cukup, jadi saya berikan sampelnya, cara-cara contoh-contohnya. Kalau burung pipit sebanyak 6 kali, harimau disebutkan sebanyak 4 kali, tapi tokoh utamanya tetap yang burung pipit karena burung pipit mendominasi tindakan penting dalam cerita. Meskipun kerbau lebih sering disebutkan, perannya lebih pasti sebagai pendukung utama cerita. Karena tadi kan yang menyerang harimau itu juga si burung pipit, yang membantu si kerbau mematok kutu di punggungnya juga burung pipit. Jadi yang melakukan tindakan ini lebih banyak burung pipitnya, sehingga tokoh utamanya ya burung pipit. Seperti itu ya caranya. Kemudian yang lain itu tokoh pendukung, si kerbau dan si harimau. Nah ini nih ya alasannya, jadi diberi alasan juga. Oke, kemudian ini penokohannya. Burung pipit sifatnya dari cerita di sini berani, setia, cerdik. Kenapa? Karena burung pipit ini membantu kerbau. Selain itu, ia merasa meskipun burung pipit kecil, ia tetap bisa berguna. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Nah, ini ada buktinya sifatnya. Berani. Kenapa kok bilang berani? Karena dia berani melawan harimau meskipun kecil. Kenapa dia bilang setia? Karena dia tetap bersama kerbau saat bahaya. Kenapa dia dibilang cerdik? Karena dia menyerang harimau dengan titik kelemahan. Jadi kalau kita menentukan sifatnya ini, kita juga harus punya alasan kenapa kok dia punya sifat demikian. Next, sekarang sifatnya si kerbau nih, mudah cemas ya kan. Nah ini data dirinya karena memang tidak disebutkan secara detail, ditulis aja tidak disebutkan secara detail. Kenapa kerbau seperti itu? Karena kerbau merasa tidak berdaya melawan ancaman harimau dan sangat menghargai bantuan burung pipit. Ditunjukkan di sini dia berterima kasih kepada burung pipit. Nih sifatnya mudah cemas. Kenapa? Karena dia mengkhawatirkan harimau yang mengintai. Kemudian berterima kasih, dia sifatnya tuh dia suka berterima kasih dengan cara itu tadi, menghargai keberanian burung pipit ya. Kemudian harimau, bagaimana harimau? Menakutkan tapi mudah takut ya. Iya, harimau itu kan menakutkan, tapi menakutkan kenapa? Karena dia mengintai kerbau sebagai mangsa, tapi dia mudah takut, lari setelah diserang burung pipit ya kan, padahal burung pipit itu kecil. Nah di sini jadi harus sudah ada sifatnya, latar belakang tindakan, kemudian juga ada di sini bukti sifatnya. Kenapa dia kok dibilang menakutkan? Kenapa kok dia dibilang mudah takut? Ada diberi alasan disertai dengan bukti. Oh itu ditunjukkan di paragraf sekian, seperti itu ya. Nah lanjut kita analisis latar. Jadi latar itu ada 3, tempat, waktu, suasana. Tempat, di mana tempat ceritanya berlangsung. Biasanya kalau tersurat berarti ada di situ, rumah dan sebagainya. Waktu, pagi, siang, sore, malam ya kan. Suasananya, gimana suasananya? Tegangkah? Di awal ternyata aman-aman saja, terus ada tegangnya, kemudian aman lagi, seperti itu. Silahkan disebutkan, itu merupakan suasana di dalam cerita ya. Kemudian nih kalau tipsnya yaitu langsung aja cari tempat, waktu, suasana dalam cerita itu bisa dengan membaca cepat ya. Nah ini langsung ya, di sini kita baca cepat, saya baca cepat. Di sini yang merah ini merupakan tempat, biru itu waktu, hijau itu suasananya. Oke, cepet aja kita bacanya ya. Kemudian nah ini setelah dapat langsung aja tempat, padang rumput yang luas, jelas tadi disebutkan paragraf pertama. Waktu, sore tadi kan ada, namun di suatu sore kerbau melihat seekor harimau mengintai dari kejauhan. Berarti di sini dari siang tadi sampai sore. Nah suasananya tadi awalnya damai, kemudian tegang dan berakhir bahagia. Tadi tegangnya ini kan tadi awalnya biasa-biasa aja ya, setelah itu damai-damai aja, akhirnya sampai ada buaya, harimau mengintai. Setelah itu
tegang kan suasananya dan akhirnya berakhir bahagia setelah harimaunya lari, seperti itu ya. Jadi harus ada buktinya untuk menguatkan. Nah, kemudian di sini alur itu ada 3 ya. Alur itu jalan cerita dari awal hingga akhir dibagi menjadi 3 macam. Kalau maju itu berarti ceritanya dari masa kini ke masa depan ya. Kemudian kalau mundur itu berarti dia mengingat masa lalu ya kan. Kemudian diselesaikan konfliknya di masa kini. Kemudian kalau campuran alurnya mencampurkan kisah kejadian masa kini dan masa lalu secara bergantian. Jadi habis masa kini, masa lalu, masa kini lagi, masa lalu lagi gitu secara berulang-ulang. Itu disebut campuran ya. Tapi kalau misalkan dia dari masa lalu mengingat-ingat masa lalu, oh iya dulu aku pernah seperti ini, kemudian diselesaikan konfliknya di masa kini, maka dia termasuk alur mundur, seperti itu. Yuk langsung praktek saja ya. Gimana? Nah, di sini ya, langkah mudahnya. Kita itu bagi cerita pasti ada 3 bagian. Yang pertama perkenalan, ya kan? Gimana awalnya? Kemudian konflik masalahnya itu apa yang muncul dalam cerita? Terus akhir, bagaimana masalah itu selesai? Atau kalau di buku paket ada cara pasca ini, pada mulanya bagaimana perkenalan cerita, kemudian selanjutnya bagaimana, kemudian bagaimana, ini berarti menyangkut masalah atau konflik yang terjadi. Kemudian ada akhirnya, bagaimana ceritanya ini selesai, endingnya bagaimana. Nah kalau sudah dapat nih baru kita tentukan itu alurnya maju mundur atau maju mundur. Nah yuk kita ini ya tips praktiknya langsung aja bisa, oh ini langsung nih menceritakan alurnya maju mundur. Nah itu kalau kita sudah sering berlatih pasti langsung bisa ya, makanya kita harus sering berlatih juga ya kan, sesuai urutan waktunya. Nah kita langsung praktek ya di sini. Ini kita baca dulu, kalau kalian sudah membaca pasti masih ingat lah ya. Jadi di sini alurnya maju karena dia dari perkenalan tokoh, konflik hingga penyelesaian itu dalam satu waktu, tidak ada lompatan waktu siang, pagi, kemudian malam. Nah kayak gitu. Kalau ada lompatan waktu itu berarti misalkan kita menceritakan kemarin-kemarin, itu berarti ada lompatan waktu. Kemudian di sini perkenalannya kita tadi pakai yang tips yang kedua, perkenalan konflik penyelesaian. Jadi perkenalannya tadi kerbau diperkenalkan sebagai tokoh yang sering terganggu oleh serangga, terus burung pipit menawarkan bantuan. Konfliknya apa? Nah tadi ada harimau tadi, penyelesaiannya burung pipit bisa melawan harimau. Nah ini kalau versi yang pakai pasca tadi nih, pada mulanya tadi diperkenalkan kehidupan kerbau yang sering terganggu oleh serangga, ada di paragraf 1-2. Selanjutnya bagaimana? Burung pipit membantu kerbau mengusir serangga. Yang ketiga kemudian bagaimana? Terus ada harimau, akhirnya burung pipit bisa mengusir harimau tadi dan mereka menjadi sahabat sejati. Itu secara pengertian atau jelas detail alurnya seperti itu. Nah kemudian bagaimana cara menganalisis amanat? Amanat itu kan pesan cerita, berarti kita harus tahu dulu apa sih tokoh yang baik tadi, apa sih yang dapat dipetik dari cerita tersebut, kira-kira apa yang ingin disampaikan pada pengarang. Nah tips mudahnya adalah dari cerita tersebut kita bisa hubungkan dengan tema cerita. Nah tadi temanya keberanian, jadi amanatnya bisa tentang keberanian. Beranilah menghadapi tantangan meskipun tampak sulit. Kemudian bisa juga dengan melihat kira-kira dari cerita itu hal buruk apa yang sebaiknya tidak kita lakukan dan hal baik apa yang harus kita lakukan, misalkan saling membantu dan lain sebagainya ya. Kita cek ya di sini amanatnya apa. Nah ini amanatnya, ukuran tubuh tidak menentukan keberanian atau kemampuan, hal kecil pun bisa memberi dampak yang besar. Nah ini sini tadi berkaitan dengan keberanian dan berkaitan dengan burung pipit yang dianggap sebagai makhluk yang lebih kecil daripada harimau. Nah sekarang coba temukan
amanat lain dan tulis di kolom komentar nih. Tadi pasti banyak amanat, itu biasanya lebih dari satu ya. Jadi silahkan ditulis di kolom komentar amanat dari cerita kerbau dan burung pipit tadi ya kan. Nah kalau sudah, yuk sekarang saya mau tantang nih. Ya, tantangannya adalah ini, cari dongeng atau cerpen di koran atau media massa. Biasanya ada di Kompas edisi Minggu atau Jawa Pos edisi Sabtu. Atau tadi saya baru dapat kalau kalian ketik Nusantara bertutur di Google, maka kalian nanti akan menemukan di sana banyak sekali dongeng singkat. Kalau singkat kan lebih mudah ya, dongeng singkat. Nah, di situ ada banyak sekali, bisa dipakai salah satunya untuk menganalisis unsur karya fiksi tersebut berupa dongeng. Setelah itu bisa diklipingkan ya kalau di koran, kalau di media massa juga bisa kita print ya kan agar lebih mudah. Jangan lupa tetap ditulis sumbernya. Kemudian bisa kalau misalkan di buku biasanya kan ada juga kumpulan dongeng, bisa di foto juga bagian sampulnya, kemudian bagian dalam isinya. Ya, ini tujuannya apa? Kalau untuk yang menganalisis kalian, oke kalian sudah tahu, tapi sebagai penilai kan harus bisa tahu juga ini yang mana tahu bacaan yang kalian analisis. Nah, itu fungsinya kalian harus memfoto atau bisa di clippingkan kalau di koran, kemudian bisa juga di copy ya kan dari webnya, alamatnya bisa disertakan, jadi mudah bagi penilai untuk menilai. Mintanya biasanya print out ya, karena lebih mudah ya dan lebih nyaman di mata itu kalau print out ya. Kemudian kalau sudah tadi bisa diskusi 4-5 orang. Tentukan unsur intrinsik dalam cerita yang meliputi tema, tokoh penokohan, alur, latar, amanat seperti pembahasan yang kita bahas tadi ya. Kemudian jangan lupa bukti pendukung ya. Bukti pendukung seperti contoh, kalian bisa kembali lagi mana yang menurut kalian perlu kalian pahami, bisa diputar berulang-ulang videonya atau bisa dibaca kalau kalian memang suka baca. Oke, demikian. Selanjutnya ya, malu bertanya, sesat di jalan. Jika ada yang bertanya, tulis saja di kolom komentar, akan nanti kita bahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya atau langsung saya balasnya di komentar tersebut. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa, sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.